Coach Baon dan Coach Irwan. Coach, udah lama ngelatih silat tradisional beksi ini di Jakarta? Kalau untuk saya sekitar kurang lebih 3 tahun. Kalau Coach Baon berapa tahun? Sama kita ngajar bareng aja Bareng ya berarti ya? setiap pola. Ini kan boleh dibilang kan silat tradisional Betawi ya, Iya. dan ada alasan khusus kenapa akhirnya memilih mengajarkan silat tradisional beksi ini ke generasi-generasi yang boleh dibilang banyakkan anak-anak ya. Karena memang kita ini orang Betawi, jadi yang saya lihat ini selama ini kan memang seperti boleh bilang kalau orang Betawi itu bilang mati obor. Jadi saya serta rekan-rekan termasuk guru besar saya ini memang untuk lebih mengembangkan, jangan sampai nanti generasi penerus ini tidak mengenal budayanya. Jadi karena kan memang sekarang udah banyak silat-silat modern kan, jadi jangan sampai silat tradisional Betawi ini yang memang asli Betawi ini hilang di gerus zaman gitu. Apa sih yang membedain silat tradisional Betawi ini ataupun beksi ini dengan silat-silat yang lain? Silat beksi ini dibanding dengan silat-silat modern memang jauh berbeda. Dari karakter, dari cara kita melihat gerakannya itu jelas berbeda. Mungkin kalau untuk beksi dan yang tradisional memang ada sedikit persamaan. Cuma nanti itu ada ciri khasnya tersendiri. Jadi memang seperti itu. Selain teknik, apa aja yang ditanamkan ke anak-anak ya? Selain teknik pembelajaran silat ini, kita tanamkan yaitu budaya sopan santun, adab, dan juga pengertian agama. Jadi memang silat tradisional ini lebih berdampingan memang dengan yang namanya agama. Jadi itu biar bisa balance, karena karakternya kalau silat tradisional ini kan agak keras. Kalau tidak didampingi dengan agama, takutnya nanti melenceng. Makanya kita tanamkan itu semua di situ. Berarti boleh dibilang ini sejenis satu perguruan juga ya. Namanya apa, dan kalau boleh tahu berapa tempat ataupun berapa lokasi yang biasanya dilatih oleh kedua coach ini? Beksi ini ada berbagai macam nama ya, ada berbagai macam karakter. Jadi memang ada nama beksi, tapi ada beberapa gerakan-gerakan yang memang ada perbedaan gitu. Ada boleh bilang itu ciri khas. Dan untuk perguruan Satria Betawi ini kita udah buka cabang, ada sekitar kurang lebih 6. Itu ada di Depok, terus ada di wilayah Jakarta Pusat, ada di Kedoya, terus ada di Kelapa II, dan ada di sini di Petukangan. Jadi pusatnya sebenarnya di sini ada di Cipadu. Pusatnya dari semua itu ada di Cipadu. Dari 6 cabang ini, kalau boleh tahu total anak didik yang dilatih oleh coach hingga saat ini kira-kira berapa? Kalau di total keseluruhan itu bisa. Nah, coach, bagi masyarakat awam kalau mengetahui tentang silat, baik itu silat tradisional beksi seperti ini dan juga silat yang lain, kan tentunya lebih condong ke bela diri ya. Kalau boleh tahu untuk beksi sendiri memang apakah mungkin digunakan untuk acara-acara adat mungkin, karena ini kan lebih condong Betawi gitu ya. Iya. Apakah dipakai untuk acara adat atau memang ada acara-acara khusus lainnya atau bagaimana? Ya, jadi kita tidak mengenalkan hanya untuk silat aja. Jadi memang itu ada palang pintu.
biasa kalau orang Betawi itu kan yang namanya ada acara perkawinan itu kan, itu pakai palang pintu. Ya itu udah ciri khas itu ya, udah tradisinya. Seni budaya ya kita memang itu tujuannya ke situ memang. Jadi memang kita akan kembangkan semua yang budaya-budaya yang ada. Jadi silat Betawi ini termasuk beksi ini memang bukan cuma untuk pegangan ini pribadi, bukan. Jadi memang ada jadi seperti palang pintu, lenong, dan bermacam-macam budaya yang nanti akan ini ke beksi itu. Nah, kemudian apakah ada memang kalau di bela diri yang lain seperti taekwondo, wushu ataupun pencak silat itu kan ada kejuaraannya ya. Nah, bagaimana dengan beksi ini? Apakah memang punya kejuaraan tersendiri, mungkin Betawi Cup seperti itu atau bagaimana? Kalau beksi ini sebenarnya ada. Jadi dia lebih ke seninya aja. Jadi bukan kayak seperti pencak silat itu kan dia lebih ke lebih ke ini fisik juga kan. Tapi kalau beksi ini memang dia lebih ke seni aja dari gerakannya. Jadi yang diperlombakan itu. Jadi bukan kekuatannya, bukan ininya. Jadi dari diambil seninya aja. Kalau ada nanti mungkin lebih ini lagi. Oke, sejauh ini dari 3 atau 4 tahunan ya melatih tadi itu, bagaimana sih animo dari mungkin dari orang tua murid melihat anak-anaknya dilatih oleh coach untuk berlatih silat tradisional beksi ini? Alhamdulillah animo dari orang-orang tua itu responnya sangat baik ya. Mereka sangat mendukung karena itu boleh dibilang untuk pembelajaran anak-anaknya ini mengurangi mereka bermain yang zaman sekarang yang jadul gitu kan. Jadi orang tua ini semua mendukung. Jadi memang kita juga mengajarkan ini tidak sembarangan. Jadi memang kita harus ini ke orang tuanya dulu. Kalau memang orang tuanya merespon baru kita ini. Jadi nggak sembarangan kita, nggak sembarangan juga menerima murid juga nggak sembarangan gitu. Nah, kemudian ini kan silat tradisional ya, dan kalau ngomongin yang tradisional, yang agak klasik gitu bilang ya, apalagi yang berkaitan dengan Betawi itu kan sudah boleh dibilang banyak yang ditinggalkan juga gitu ya. Bahkan beberapa ya tari-tarian juga mungkin dilupakan oleh generasi muda. Nah, kalau dari coach sendiri memandang beksi ini bagaimana? Apakah memang yakin ini bisa diterima oleh generasi muda atau memang ini sebuah tantangan bagi coach untuk mempromosikan beksi ini lagi? Ya, memang ya selama ini saya jalankan ini memang sebuah tantangan. Jadi memang nggak gampang kita untuk mempromosikan ke masyarakat, terutama Betawi ya, orang-orang Betawi, karena memang mereka lebih cenderung ke yang modern-modern. Jadi mereka beranggapan silat tradisional ini dibilang kuno gitu. Jadi atau kita memperkenalkan budaya yang lain juga mereka kebanyakan beranggapan seperti itu. Tapi ya kita terus berusaha. Tapi alhamdulillah sampai saat ini respon masyarakat yang di luar Betawi juga banyak yang respon. Jadi kita mengajarkan bukan cuma hanya orang Betawi, orang di luar dari Betawi juga kita, kalau memang mereka berkeinginan untuk belajar, kita akan ajarkan itu. Tapi dari mungkin satria Betawi ya, lebih condong dari satria Betawi, apakah memang punya keinginan ya, karena ini tadi lebih condong ke seni, kemudian ini merupakan silat tradisional ya, mungkin butuh dukungan dari dinas kebudayaan mungkin, atau bagaimana, atau mungkin dari ya hal-hal yang berkait dengan Betawi atau bagaimana? Iya, memang kita tetap berkaitan dengan kepemerintahan, karena kalau tanpa kita berhubungan dengan kepemerintahan, budaya kita ini akan tersingkir.
terutama budaya Betawi ini. Jadi memang kita ada keterkaitan antara kita nih para pecinta seni dengan budaya. Memang itu ada dengan pemerintahan. Memang itu selalu, itu harus gitu. Karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah ya sia-sia kan gitu. Jadi memang kita selalu berusaha, dan alhamdulillah untuk saat ini pemerintah juga terutama dari Dinas Kebudayaan, mereka merespon dengan baik. Mereka merespon karena memang kita lagi ada kendala pandemi. Memang agak gimana ya, agak kurang ini jadinya. Jadi pemerintah Dinas Budaya udah oke, udah positif. Oke, mungkin bagi Coach Baon juga atau mungkin siapapun yang bisa, mungkin yang pengen menjawab nih ya, gitu kan. Ini kan 3 sampai 4 tahun udah ngelatih, suka dukanya menjadi pelatih, apalagi ini berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Dan ya seperti perkataan tadi, asal mereka senang aja dulu gitu. Belum tentu nanti kalau besar jangan-jangan nanti membosankan gitu kan, gitu bagaimana nih? Memang suka dukanya itu banyak sih, banyak, karena dari awal saya belajar itu sebenarnya juga waktu awal saya belajar itu saya kurang begitu respon ya, tapi begitu saya lebih mengenal lagi, saya lebih lebih ingin mengetahui silat beksi itu seperti apa sih ya. Alhamdulillah dengan ketekunan guru saya, dia dengan kesabarannya melatih saya. Memang di usianya waktu itu udah kepala 4 kan, kalau menurut usia juga kurang bagaimana ya, karena beksi ini keras gitu, fisik yang utama kita perlukan fisik gitu kan. Hampir saya waktu itu pesimis, cuma alhamdulillah karena ketekunan guru saya, dia dengan tekun selalu mengajarkan saya, memberi semangat. Alhamdulillah ya, dan saya juga nggak kepikiran kalau bakalan akan seperti ini gitu, karena memang waktu saya cuma sekedar pengen belajar aja. Tapi dengan kesabaran, dengan ketekunan guru saya, alhamdulillah saya sampai bisa mendampingi beliau, mengajarkan atau memberikan sumbangsi ilmu saya yang sudah saya dapat ke anak-anak. Karena suka dukanya banyak gitu, banyak lah saya suka dukanya itu. Ya kita nikmatin aja, saya nikmatin aja gitu. Seperti itu. Kalau Coach Baon gimana? Ya, Sama-sama aja gitu ya? sama aja, Sama-sama aja. perjalanan. Oke, satu perjalanan. Nikmatin aja. Nah, harapannya nih untuk silat tradisional beksi ini bagaimana nih? Ya, harapan saya memang untuk silat beksi ini, khususnya beksi ya, kita akan lebih berusaha lagi untuk bisa memajukan atau memperkenalkan ke masyarakat umum. Ya mudah-mudahan dengan ridho Allah bisa, karena memang saya lihat untuk saat ini juga responnya udah alhamdulillah udah banyak. Jadi bukan cuman perguruan sini aja, semua memang sedang berusaha, karena memang itu tadi jangan sampai mati obor kalau kata orang Betawi gitu. Jadi harus ada generasi penerus. Itu harapan saya, biar lebih maju lagi. Tadi kan sempat disinggung ya, ini beksi ini adalah salah satu seni bela diri yang tergolong keras ya. Tapi kalau kita tahu, kalau di wushu mungkin ada sabu putih, kemudian ada sabu hijau, sabu coklat, kemudian sabu hitam. Nah, kalau di beksi adakah tingkatan tertentu yang mungkin membedakan level dari amatir, profesional sama yang sebagainya? Kalau di silat tradisional seperti, bukan beksi aja ya, semua beksi, cingkrik atau yang lainnya tidak seperti karate atau taekwondo ya, dia lebih tingkatannya dilihat dari sabuk. Tapi kalau di beksi itu tidak. Jadi
jika dia sudah mumpuni, jika sudah mampu untuk memberikan ilmunya kepada yang itu udah. Jadi tingkatannya itu nggak harus dia harus lulus dulu, enggak. Jadi kayak kita ini saya ini di Satria Betawi ini diajarkan dengan guru saya, jadi mengajar sambil belajar. Jadi saya juga masih belajar. Jadi walaupun saya udah melatih anak-anak, saya juga masih belajar karena memang tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan walaupun saya udah lulus, berarti stuck di lulus, tapi enggak. Jadi tetap harus digali terus. Jadi nggak berhenti di situ aja. Jadi saya ini masih belajar, nggak berhenti belajar, saya tetap masih belajar sampai benar-benar itu ya terus sampai terus gitu. Karena apa ya, dia batasan-batasannya nggak ada sih kalau seperti itu. Jadi memang nggak kayak di silat-silat yang lain yang pakai sabuk gitu, enggak. Jadi kalau di beksi atau di stiker atau di lainnya ya itu, walaupun dia udah menjadi seorang guru, dia tetap masih belajar. Jadi nggak ada patokan. Tapi kalau untuk teknik dasar seperti tadi kan ada Ya. yang pukul kiri, pukul kanan. Itu biasanya nih untuk yang dari nol sampai bisa boleh dibilang bisa tahu lah. Itu butuh berapa lama, Wadi? Untuk teknik dasar ini bisa mencapai, kalau memang feeling anak itu lebih kuat, itu paling gagal sekitar 3 tahun 6 bulan ya. Nah, itu untuk teknik dasarnya aja. Jadi memang prosesnya juga panjang, nggak biasa sekali gitu, karena kita juga nggak mau asal gitu aja kan. Jadi memang 3 sampai 6 bulan baru bisa itu untuk teknik dasarnya aja. Nah, kalau boleh tahu di teknik dasar yang tadi apa aja sih bagiannya di teknik dasar, kemudian selesai teknik dasar, teknik apa lagi nih yang perlu dipelajari oleh mereka nantinya? Ya, itu tadi dasar untuk apa namanya, jurus yang itu ya. Jadi ada pukul, ada ketok, ada cauk ya. Nah, itu nanti ada juga lagi ada sikut, sebenarnya banyak. Itu cuman tadi kita ambil yang untuk dasarnya aja. Jadi mereka biar lebih gerakannya lebih luas, lebih ini. Jadi nanti setelah itu nanti ada lagi tingkatannya lagi untuk dasarnya aja. Makanya itu akan memakan waktu sekitar 3 atau 6 bulan, bisa lebih, bisa 1 tahun tuh untuk dasarnya aja tuh. Jadi banyak ada tingkatannya lagi. Oh, berarti boleh dibilang pukul, sikut, caw tadi itu punya latihan tersendiri juga ataupun punya berbagai jenis pukulan juga seperti itu atau bagaimana? Ya, pukul itu dasarnya dia pukul aja pukul, terus ketok, Ya. cauk. Nah, itu kan memang dasarnya itu di situ. Nanti akan ada lagi, karena memang kalau kita langsung kasih yang ini kan belum tentu. Karena memang pukulan atau ketokannya juga kita belum sempurna. Jadi kalau memang mereka udah sempurna, baru kita akan tambah. Jadi nggak sekaligus. Oke. Karena memang back ini memerlukan fisik. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak segitu kan kita masih menahan fisiknya, itu belum masih rentan lah tulangnya. Jika teknik dasar udah diketahui nih, udah dihafal ataupun udah dikuasain oleh mereka, selanjutnya teknik apa lagi ataupun langsung ke jurus kah atau apa? Ya, kalau memang teknik dasarnya mereka udah kuasain semua, itu kan nanti ada seperti sabet ya. Sabet. Ya, Oke. ada lagi nanti. Kalau memang mereka sudah menguasai teknik dasarnya semua, itu akan langsung naik ke jurus. Oke. Ya, naik ke jurus itu. Dan naik ke jurus itu juga nggak ini juga maksudnya nanti akan lebih dini lagi gitu. Nah, jadi ada. Jadi begitu teknik dasarnya udah selesai, mereka udah menguasai semua, baru kita naik jurus gitu. Nah, di jurus tadi kan sempat disinggung tadi ada sabit juga ya. Nah, itu butuh berapa lama untuk belajar jurus sabit itu? Kalau sabit kan namanya juga sabit, syap gitu ya. Ya, jadi nanti akan dikombinasi, maksudnya kita akan kasih pukul ketok cauk dulu. Oke. Nanti setelah itu mereka udah menguasai, kita akan kasih sikut. Ada sikut dulu ya. Habis sikut baru sabet tuh. Oh iya. Itu ada.
nanti ada lagi, pokoknya ada beberapa tingkatan yang mereka harus kuasai dulu. Setelah itu baru itu tadi memakan waktu paling gagak kalau memang feeling mereka kuat ya cepet, tapi kalau feeling mereka lambat itu minimal 6 bulan, bisa lebih, bisa 1 tahun. Oke. Gitu. Berarti setelah teknik dasar maka akan masuk ke sabet, kemudian masuk juga nanti ada jurus-jurus yang lain ya. Iya. Oke, ada, kalau boleh tahu ada berapa sih yang mungkin yang telah menanti mereka nih? Ya, Untuk jurusnya aja ada sekitar 12. 12. 12. Oke. Ya itu nanti ada beksi, ya jurus pertama tuh, jurus 1 beksi, terus gedik, tancep, terus ganden bandut, broneng, tingkes, terus apa? Kebut ya, kebut, terus apa lagi? Kebut? Oh bukan. Habis kebut itu apa tuh?